Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 30 Oktober 2024, Rabu, Pekan Biasa ke-30, disusun dan dibawakan oleh Frater Yakobus Rizal SVD. Selamat mendengarkan. Coba batong dengar, mari batong lihat apa yang terjadi. Bacaan dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuhan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Hanyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan. Mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan yang ada yang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sama saudara dan saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih, renungan kali ini saya beri judul "Berjuang Masuk Melalui Pintu yang Sempit". Dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan kita tentang pentingnya berusaha sekuat tenaga untuk memasuki kerajaan Allah. Ketika seorang bertanya kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Yesus tidak memberikan jawaban langsung, melainkan sebuah ajakan untuk berjuang. "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu," katanya. Ini mengingatkan kita bahwa keselamatan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, melainkan hasil dari usaha dan perjuangan yang sungguh-sungguh. Pintu yang sempit menggambarkan jalan menuju keselamatan yang penuh tantangan. Tidak mudah untuk mengikuti Yesus. Jalan ini mengharuskan kita
untuk melepaskan keinginan-keinginan duniawi, menanggalkan ego, dan hidup dalam kebenaran serta kasih. Banyak orang, kata Yesus, akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak semua berhasil. Mengapa? Karena seringkali kita terjebak dalam rutinitas agama tanpa mengalami pertobatan yang mendalam. Yesus menggambarkan situasi yang memilukan ketika seorang mengetuk pintu rumah Tuhan, namun pintu itu telah tertutup. Mereka menyebutkan bahwa mereka telah makan dan minum bersamanya dan mendengar pengajarannya, tetapi tetap dicambakan. Ini menunjukkan bahwa hanya mengetahui ajarannya dan sekedar menjalani ritual agama tidaklah cukup. Keberadaan kita dalam kerajaan Allah bergantung pada hubungan yang nyata dengan Tuhan, yaitu hidup dalam kasih dan kebenaran. Kita juga diingatkan bahwa orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir. Ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati dan pentingnya kehidupan yang berlandaskan kasih dan pelayanan kepada sesama. Kita tidak boleh merasa aman hanya karena kita merasa lebih baik dari orang lain. Kerajaan Allah bukan tentang siapa yang paling berhak, tetapi siapa yang hidup sesuai dengan kehendaknya. Dalam hidup kita sehari-hari, kita diajak untuk memeriksa hati dan niat kita. Apakah kita benar-benar berjuang memasuki pintu yang sempit itu? Apakah kita mengutamakan hubungan dengan Tuhan, atau kita lebih fokus pada hal-hal duniawi yang sementara? Mari kita renungkan dan berdoa, memohon kepada Tuhan untuk memberi kita kekuatan dan keberanian untuk berjuang memasuki kerajaan-Nya dengan hati yang tulus, hidup yang penuh kasih, dan setia dalam mengikuti jalan-Nya. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu berusaha masuk melalui pintu yang sempit, meski penuh tantangan. Semoga kami tidak hanya menjadi pendengar kata-kata-Mu, tetapi pelaku dalam kehidupan kami. Bantulah kami untuk hidup dalam kasih, kerendahan hati, dan setia mengikuti jalan-Mu, agar kami layak menikmati kerajaan Allah. Amin. Hei saudara, umat Tuhan, di gelombang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.